Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana mengonfigurasi IP address secara statis di Debian 13. Jadi konfigurasi jaringannya kurang lebih seperti ini ya secara logik. Ini adalah Debian 13-nya, Linux Debian 13 yang kita letakkan secara sebagai virtual machine di VirtualBox. Kemudian konfigurasi VirtualBox-nya adalah host only adapter dengan IP address 192.168.50.1 yang kemudian terhubung ke internet menggunakan share adapter begitu melalui WiFi. Nah, Linux Debian 13 ini kita beri IP address statis dengan alamat 192.168.50.2, kemudian gateway-nya ke host only adapter ini ke 50.1, kemudian sharing adapter di sharing di WiFi ini yang menjadikan host only adapter ini bisa terhubung ke internet. Nah, pada video ini saya akan melakukan perubahan, mengkonfigurasi Linux ini menjadi server DNS. Server DNS ini fungsinya adalah untuk memetakan atau mentranslasikan antara name server atau nama server dengan IP address-nya, dengan angkanya. Kalau tanpa DNS server, maka kita tidak bisa mengakses misalnya tiktok.com. Kita tidak bisa mengakses menggunakan nama ini, menggunakan nama tiktok.com. Kita bisanya mengakses menggunakan IP ya. Jadi TikTok itu IP-nya berapa? Kita lihat menggunakan nslookup. Ini misalnya ini 23.53.15.163 ya. Kita tidak bisa mengakses menggunakan nama ini. Kita bisanya hanya mengakses menggunakan IP address-nya, misalnya 23.53.15.163. Nah, ini. Di sini juga ya. Tadi berapa? 2353. Tapi sekarang kebanyakan sistem sudah menolak kalau diakses menggunakan angka atau IP address. Jadi ini mungkin akan invalid ya. 53.15.163. Nah, invalid ya, karena dia tidak dibolehkan ya. Bolehnya hanya melalui tiktok.com. Nah, yang berfungsi memetakan ini, kita lihat petanya di sini, nslookup itu. Ini ya. Name tiktok.com, addressnya 23 ini. Jadi TikTok ini memiliki beberapa IP address ya, yang bisa diakses dari lokasi kita ini, dari lokasi saya. Ada 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang berfungsi untuk memetakan ini adalah server DNS ini, yaitu server address. Saat ini saya menggunakan DNS servernya Google, yaitu 8.8.8.8. Kalau kita lihat di topologi ini, nah ini DNS servernya, DNS addressnya adalah milik Google. Nah, pada video ini kita akan membuat DNS server sendiri yang ada di sini, yaitu ini. Nah, untuk itu kita butuh klien sebagai pengujinya ya, sebagai host untuk menguji DNS, apakah DNS kita sudah berfungsi atau belum. Jadi kita buat klien misalnya di sini ya. Kita beri nama misalnya klien 1. Nanti kita gunakan Windows saja, yang Windows yang lama, misalnya Windows 7 ya, yang lebih ringan kebutuhan RAM-nya. Nah, ini misalnya kita nanti beri IP address 192.168.51, kemudian gateway-nya ke sini. Nah, DNS address-nya tidak kita langsungkan ke google.com ya, tetapi ke DNS server yang kita buat sendiri. Jadi ini nanti ke 192.168.50.2. Nah, konfigurasinya akan seperti ini nanti. Nah, DNS server kita itu setting DNS address-nya tetap di Google supaya bisa meneruskan query ke server DNS-nya Google yang ada di luar. Jadi kalau di server kita ini tidak ada petanya, tidak memiliki pemetaan antara name server dan IP address, maka kebutuhannya akan dilarikan ke Google supaya kliennya bisa mengakses ke internet ya. Nah, untuk mewujudkan topologi jaringan seperti ini, maka kita perlu menginstall Windows ya sebagai klien, atau Linux juga nggak masalah, Linux yang lain begitu. Tetapi karena umumnya kita adalah pengguna Windows atau Mac misalnya ya, yang menggunakan Apple, Macintosh, maka kita install Windows ya. Di tempat saya sudah install Windows, kemudian networknya diset sebagai host only adapter, lalu IP-nya di set seperti ini tadi ya. Coba saya nyalakan dulu Windows-nya.
Windows ini kita beri RAM 1 GB saja supaya kebutuhan RAM-nya terpenuhi ya. Jadi servernya 1 GB, kliennya juga 1 GB. Nah, ini sudah booting. Ini resolusinya coba saya samakan saja. Baik, sudah sama ya. Nah, jaringannya kita atur. Tadi kita beri IP 11 ya. 11, kemudian gateway-nya ke 1, DNS servernya ke 50.2. Tetapi karena kita belum setting, maka ini bisa kita hapus dulu. Nah, kalau kita tidak set DNS server, maka kita tidak bisa ngeping ke name server ya. Kita coba misalnya kita ngeping ke Google. Nah, dia tidak bisa. Could not find host google.com. Kenapa? Karena kita tidak ngeset DNS servernya ini. Kalau kita ping IP, mungkin masih bisa ya. Coba kita yang TikTok juga tidak bisa. TikTok tadi IP-nya adalah 23, 53, 15, yang ini aja 163 ya. 23, 53. Nah, ini bisa. Ngeping ke angka bisa, ke IP address bisa, tetapi ngeping ke nama nggak mau ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum ngeset DNS address di sini. Nah, umumnya orang hanya menggunakan DNS address-nya Google karena yang paling simple, tidak perlu mengkonfigurasi apapun begitu ya. Kalau kita masukkan, maka sekarang kita coba. Nah, dia sudah bisa ya. Ngeping tiktok.com bisa, ngeping ke IP address juga bisa, ping ke Google juga bisa. Ya, sudah bisa. Nah, sekarang kita ingin membuat DNS server sendiri ya, sehingga ini tidak menggunakan 8888, tetapi kita gunakan DNS server yang akan kita bangun, yang ini, yaitu 50.2. Jadi nanti ini 192.168.50.2. Oke, bagaimana caranya? Di Linux secara umum, termasuk di sini di Debian, itu kita akan menggunakan paket yang namanya bind. Paket utamanya adalah bind. Ada 3 paket utama yang akan kita install, yaitu bind 9, bind 9 utils, dan DNS utils. Nah, bagaimana cara menginstall? Cara menginstallnya adalah menggunakan, kalau di Debian atau keluarga Debian adalah apt install. Kemudian karena kita menggunakan user biasa, maka kita perlu menambahkan sudo di depannya. Ya. Jadi sudo apt install bind 9 utils, dan DNS utils. Perintah dasarnya ini. Tetapi ketika kita melakukan instalasi di Linux secara umum, itu kita disarankan untuk melakukan update sistem dulu. Jadi kita lakukan sudo apt update dulu. Nah, kita pastikan user yang kita gunakan ini sudah sudoer ya. Dan itu ada di video sebelumnya tentang konfigurasi IP address. Kita update, kita masukkan passwordnya, password user. Nah, pastikan ini tidak ada error ya, tidak ada merah atau error atau begitu. Caranya adalah kita harus memastikan sebelumnya ya, kita bisa mengakses ke internet. Jadi paling gampang adalah misalnya kita ping ke google.com. Nah, jadi misalnya dia sudah reply from gitu ya, itu berarti internetnya sudah terhubung. Kalau kita tidak berhasil ngeping Google, maka perintah sudo apt update maupun sudo apt install tadi akan gagal dijalankan. Jadi pastikan selalu jaringannya terhubung, jaringannya normal. Nah, sekarang kita lakukan install sudo apt install bind 9 utils, dan DNS utils. Nah, ada pertanyaan apakah akan di-continue? Kita lihat dulu. Nah, ini dia akan bind 9 utils ya. Oh, sekarang DNS utilsnya menggunakan ini, DNS bind 9, DNS ini juga sama. Jadi kita samakan saja, kita node dulu. Nama paketnya agak berbeda ini di Debian yang sekarang. Jadi sudo apt install bind 9, kemudian ini bind 9 utils, bind 9 utils, dan bind 9 DNS utils. Enter. Oke, ada pertanyaan? Continue ya, ini dia nanti akan install bind 9 dan bind 9 utils. Suggested package bind 9 doc. Oke, bind 9 doc juga bisa. Oh ya, kita tambahkan saja. Resolve conf ini nggak usah dulu ya. Nanti kalau ada masalah baru kita tambahkan resolve conf dulu. Kita no dulu. Oh, DNS bind 9 DNS utilnya sudah versi yang terbaru, sudah ada. Jadi makanya dia tidak diinstal ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita
tetap ada ini juga nggak apa-apa, siapa tahu di tempat kalian ada yang belum terbaru ya. Nah ini tadi ada saran adalah band 9 dok ya, kita tambahkan saja. Baik, enter. Yes. Oke, ya pastikan ini ada get ya, bukan error ya. Oke, sudah selesai. Oke, jika proses download tadi berhasil dan berhasil terinstall, maka akan muncul folder baru di etc, yaitu etc bind. Oke, ini ya. Ada name.conf, name.conf.local, name.conf.option, dan A1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file baru. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi. Sebelum kita konfigurasi, kita coba dulu ya, bagaimana kalau sudah diinstal tapi belum kita konfigurasi. Kita cek dari klien ini ya, dari Windows ini. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi pengujian DNS adalah menggunakan NSLookup. Jadi misalnya kita mau mencari name servernya Google, kita pastikan dulu setting DNS-nya sudah di server yang akan kita gunakan, yaitu 52 ya. Kemudian kita misalnya akan melakukan NSLookup TikTok aja lah, tadi tiktok.com begitu. Oke, dia sudah mengarahkan servernya ke address 192.168.52 karena di sini kita konfigurasi seperti itu ya. Jadi ini DNS-nya adalah 50.2, tetapi servernya belum berfungsi. Server itu belum berfungsi di mana ini DNS-nya tidak dapat menemukan tiktok.com, server failed ya, karena belum kita konfigurasi. Nah, sekarang kita konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi, maka sebaiknya server ini kita beri nama juga ya. Jadi misalnya ini umumnya yang digunakan sebagai nama adalah semacam ini NS1 misalnya ya. NS1 ini nama hostname-nya lah ya. NS1 itu dari name server 1 begitu. Kenapa kok ada angka 1? Karena kadang di DNS server itu enggak hanya satu ya. Jadi misalnya Google itu memiliki beberapa DNS server, misalnya 8888 atau 8844 gitu. Nah, di suatu jaringan lokal itu juga sebaiknya DNS server tidak hanya satu, karena kadang kita butuh ada secondary. Jadi ada primary DNS server, ada secondary DNS server. Nah, yang sebagai primary itu biasanya DNS server 1 atau name server 1 atau NS1. Nah, maka ini diberi nama NS1. Kemudian sebaiknya ada domain name-nya, misalnya saya menggunakan nama saya, misalnya mohanif.corp gitu, seperti yang ada di modul praktikum. Ya, jadi kita akan mengonfigurasi ini DNS server kita dengan nama ns1.mohanif.corp, IP address-nya 192.168.50.2. Dengan netmask ini saya tulis, kalau mau ditulis lengkap, ini ya netmask-nya adalah netmask 255.255.255.0 ya, seperti ini. Sebelum kita mulai konfigurasi, saya akan jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Jadi nanti apa yang akan kita lakukan. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita akan mengkonfigurasi sebagai authoritative server, ya, authoritative server atau master begitu ya. Ini menjadi rujukan utama. Kemudian kita akan mengkonfigurasi server ini sebagai forwarder atau nama lainnya adalah caching ya, caching DNS server. Caching server. Jadi ini nanti yang akan meneruskan query ke Google misalnya atau ke DNS server di atasnya bila server ini tidak memiliki jawaban, tidak memiliki peta. Pada settingan ini, authoritative server ini, nanti ada dua zone yang perlu kita buat. Yang pertama adalah forward zone. Forward zone ini fungsinya untuk memetakan dari nama ke alamat IP. Jadi kalau ada request nama begitu ya, misalnya ping apa google.com atau mungkin http tiktok.com gitu ya, maka IP-nya berapa? Nah, ini yang akan memberikan jawaban adalah konfigurasi di forward zone ini. Kemudian selain forward zone, ini juga perlu kita konfigurasi reverse zone. Nah, reverse zone ini berfungsi untuk memetakan dari IP address, dari angka ya menjadi nama, dari IP address menjadi name server. Nah, ini biasanya digunakan pada mail server. Tapi ya sebaiknya tetap kita konfigurasi saja sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah forwarder tadi. Langkah berikutnya adalah kita lakukan restart DNS ya. Restart service DNS. Kemudian kita lakukan pengecekan dan pengujian. Kita bisa saja. Nah, langkahnya kurang lebih seperti ini.
Baik, ternyata di Windows 7 ini sudah tidak bisa di-upgrade browsernya. Jadi kita tidak bisa mengakses web modern ya. Tapi untuk menguji fungsionalitas DNS server yang kita bangun, kita bisa menggunakan perintah ini di CMD, di command prompt nslookup ya. Misalnya kita mau mencari IP dari TikTok gitu ya, tiktok.com. Nah, maka yang menjawabnya adalah ini, muhanif.corp atau instagram.com. Nah, maka yang menjawabnya adalah ini. Muhanif.corp dan 192.168.50.2. Dengan demikian, maka server yang kita bangun tadi berhasil menjalankan fungsi sebagai DNS server. Ya, kalau kita mau melihat mencari IP-nya muhantif.corp sendiri ada di servernya itu sendiri. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.